Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menggerakkan diri kita ke masjid ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Allah itulah yang menggerakkan kita, yang menghidupkan kita dari kematian kecil kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh rahimakumullah, kita sudah berada di hari 27 ini. 27, ada yang 28 gitu. Insya Allah kita berakhir dengan finish yang sama, insya Allah. Perbedaan ini baik yang 29 atau yang 30 hari, itu semua sama-sama berpuasa 1 bulan. Tidak ada yang berpuasa setengah bulan, semuanya 1 bulan. Karena dalam penanggalan Islam 29 atau 30 hari. Perbedaan ini adalah karena perbedaan cara. Perbedaan cara terhadap pemaknaan kata-kata kalimat dalam Al-Quran, paman syahida minkumus syahra. Kata-kata syahidah, syahid. Pertama, ada yang menerjemahkan atau menafsirkan kata-kata syahidah itu dengan mengetahui, tahu. Yang kedua, ada juga yang memberikan penafsiran tentang melihat. Jadi tahu dan melihat beda. Ketika ada orang yang menerjemahkannya mengatakan tahu, berarti metodenya adalah metode wujudul hilal. Jadi misalkan horizon muncul hilal, menafikan derajat, yang penting muncul, itu wujudul hilal, mengetahui. Kalau yang mengatakan melihat, berarti dia menggunakan metode imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu ada jarak tertentu yang tidak mampu dilihat dengan mata, antara di bawah 2 derajat, dan sekarang oleh negara-negara Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia itu memberikan standar 3 derajat baru terlihat. Ini berbeda ketika melakukan penghitungan untuk memberikan penilaian tentang hari baru atau mencukupkan hari pada bulan yang berjalan. Jadi kalau kemarin misalkan di bulan Sya'ban kemarin ada yang 29 hari bulan Sya'ban, berarti cepat masuk Ramadan. Karena itu menggunakan wujudul hilal. Ada juga di bulan Sya'ban kemarin mencukupkan 30 hari bulan Sya'bannya, karena menggunakan metode imkanur ru'yah. Jadi kalau dia menggunakan imkanur ru'yah 30 hari, berarti yang tadi di pertama ini itu hari bulan Ramadannya 30. Berarti yang imkanur ru'yah 29. Tak mungkin imkanur ru'yah ini akan mencukupkan 30 hari, tak mungkin. Ya, jadi kita akan insyaallah akan berakhir di tanggal yang sama bulan Ramadan ini. Kita berakhir insyaallah di hari Ahad. Ya, insyaallah itu dalam penggunaan logika kita
Ya logika kita karena yang mencukupkan 30 hari itu karena tak mampu melihat di tanggal 28 bulan berjalan gitu. Tapi itu bukan materi tausiah kita pada subuh hari ini. Cuma sekedar menjadi prolog bahwa betapapun puasa kita berbeda startnya, ada yang hari Sabtu mulai, ada yang hari Ahad mulai. Sejatinya hari-hari Ramadan dihiasi dengan kegembiraan. Gembira ki. Rasulullah bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan, harramallahu jazadahu ala niran." Barang siapa yang bergembira, beraktivitas dengan kegembiraan di bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bukan main. Allah yang mengharamkan jasad ini disentuh oleh api neraka. Tetapi yang menjadi pertanyaan, gembira bagaimana yang bisa tubuh kita ini Allah haramkan? Ya, kenapa? Karena persoalan rasa gembira itu berbeda. Pasti di bulan Ramadan berbeda cara bergembiranya penjual cendolo dengan penjual pakaian. Pasti berbeda. Kalau penjual cendolo tiap hari bergembira, bikin macet, poros BTP, ya karena laku cendoloknya. Lain juga kalau penjual pakaian, kita merasakan kemacetan nanti terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena gembira penjual pakaian. Jadi berbeda gembiranya penjual cendolo dengan penjual pakaian. Beda tuh itu gembiranya ustaz di bulan Ramadan. Beda tuh. Iya. Nah sekarang perbedaan sekarang ini berarti kegembiraan yang bagaimana? Itu pertanyaan besar kita. Parihah. Jadi ke dalam Al-Quran kegembiraan itu diungkap dengan kalimat farihah, gembira. Lawannya adalah gafil. Jadi kalau bukan farih, gafil. Jadi kalau bukan gembira, menyesal. Gafil itu menyesal. Sebentar kita lihat. Supaya tidak gafil, gembira. Ya, kalau kita gembira berarti tidak gafil. Kebalikannya. Terkait dengan kegembiraan ini, itu harus seiring dengan tujuan kita berpuasa. 183 Al-Baqarah mengatakan tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, takwa itu apa? Gitu. Nah, takwa itu adalah, kalau Al-Quran menyebutkan 258 kali takwa. Kebanyakan ayatnya adalah bersifat implementatif, harus dilaksanakan, harus terlihat. Iya, itu kebanyakan kayak kata-kata takwa harus terlihat. Berarti yang harus digembirakan adalah nampaknya, terlihatnya sifat ketakwaan dalam diri. Ya, itu yang harus digembirakan. Jadi ketakwaan ini harus terlihat dan menjadi kegembiraan di bulan Ramadan, agar Allah mengharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Nah, berarti dua pertanyaan subuh hari ini. Bagaimana bentuk kegembiraan kita, dan kemudian apa wujud implementatif ketakwaan kita yang menjadi kegembiraan. Untuk menjawab ini, kita menggunakan metode Fazlur Rahman terkait dengan berupaya mengangkat nilai-nilai yang dihadirkan oleh Rasulullah dan sahabatnya untuk menjadi pedoman dalam menjalankan ibadah saat ini. Jadi Rasulullah itu Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi sejarahnya terkait dengan sahabat Nabi yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Jadi Sya'ban itu sahabat Nabi, orang biasa-biasa, bukan tokoh besar. Orang biasa-biasa. Kalau dia ke masjid Nabi itu duduknya di sudut. Ya, duduknya di sudut. Saya tidak mengatakan yang di sana atau di sana namanya Sya'ban. Tidak. Boleh saja berbeda. Kenapa Rasulullah mengetahui sahabat-sahabatnya, posisi sahabatnya? Bapak sekalian,
Ini juga menjadi pembelajaran bagi takmir masjid. Takmir masjid itu tahu, pengurus masjid itu tahu perilaku para jamaahnya. Siapa yang kalau sudah selesai salat mencari dinding, dia tahu itu pengurus masjid. Siapa pengurus sahabat yang sudah salat nabuan songkoknya, atau dia salah seorang nak kasih panjang kakinya, itu takmir masjid tahu. Bahkan kentara itu Pak, tempat duduk kita saat ini itu juga kita tempati kemarin. Maka boleh disebutkan siapa yang biasanya duduk di ujung sampai di ujung bisa disebutkan. Siapa yang suka di tengah itu kentara. Jadi pengurus masjid itu tahu itu. Nah, suatu ketika Sya'ban tidak terlihat. Hari pertama tidak terlihat. Rasulullah cari-cari tidak ada. Hari kedua cari lagi, Sya'ban tidak hadir ini. Rupanya Sya'ban tidak hadir. Hari ketiga baru Rasulullah bertanya, sepertinya Sya'ban tidak terlihat, siapa yang tahu keadaannya? Jadi pengurus masjid itu ketika 3 hari ini tidak terlihat jamaah, sejatinya dia juga bertanya, di mana ini? Kenapa tidak terlihat? Jangan sampai garing gitu dong. Iya, atau kelewat nih. Iya, boleh jadi. Nah, Bapak sekalian, tidak ada yang tahu sahabat. Hari keempat Rasulullah bertanya lagi, siapa yang tahu keadaannya Sya'ban? Ma'adri ya Rasulullah, kami tidak tahu ya Rasulullah. Oke, kalau begitu siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya Rasulullah. Salah seorang sahabat mengangkat tangan. Oke, sebentar setelah selesai salat subuh kita datangi rumahnya Sya'ban. Artinya kalau sudah 4 hari ini tidak terlihat jamaah di masjid, itu didatangi rumahnya. Ya, datangi Ki. Jadi pengurus masjid datangi rumahnya. Ya, kasih SMS lebih dahulu, kami datang sekian mobil. Nah, Bapak sekalian, jadi Rasulullah itu berangkat ke rumahnya Sya'ban setelah selesai salat subuh, ya seperti sekarang lah, sekitar jam 5:30. Sampai di rumahnya Sya'ban itu waktu duha, bukan awal duha. Awal duha sebentar jam 6:10 awal duha, waktu suruk. Tapi Rasulullah sampai di rumahnya Sya'ban itu waktu duha, artinya matahari sudah setinggi tombak naiknya, terbitnya. Kalau dihitung-hitung dikonversi dengan jam sekarang itu sekitar jam 8 sampai di rumahnya Sya'ban. Artinya Rasulullah melakukan perjalanan ke rumahnya Sya'ban 2 jam kurang lebih. Iya. Sampai di rumahnya Sya'ban Rasulullah bertanya kepada istrinya Sya'ban, di mana Sya'ban? Kenapa sudah 4 hari tidak muncul di masjid? Rasulullah bertanya seperti itu. Istri Sya'ban menjawab, suami saya ya Rasulullah telah meninggal dunia 4 hari yang lalu. Ya, Rasulullah menjawab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sekaligus mendoakan Sya'ban, Allahumma ghafirlahu warhamhu hatta akhirih. Artinya Sya'ban dipisahkan dengan masjid hanya dengan kematian. Hanya kematian yang memisahkan Sya'ban dengan masjid. Kita pun demikian umat Nabi. Hanya kematian yang memisahkan kita dengan masjid, bukan dengan salah paham dengan pengurus. Jangan sampai gara-gara salah paham kita dengan pengurus dan karena kebijakan yang berbeda membuat kita tidak ke masjid lagi. Naif kita itu, naif. Pengurus bisa berganti, maka ketika berganti pengurus berarti kebijakan berganti. Kalau kebijakan berganti berarti kita akan berbeda dengan kebijakan itu, tetapi tidak membuat kita berpisah dengan masjid. Nah itu Sya'ban juga demikian. Setelah selesai itu istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, namun ya Rasulullah ada yang saya ingin tanyakan. Apa Jo? Iya. Terjemahannya, ya Rasulullah, itu suami saya menjelang meninggal dunianya terucap di mulutnya penyesalan, 3 penyesalan. Menyesal? Iya ya Rasulullah. Suami saya berkata, aduh kenapa tidak lebih jauh? Kasih ingat sebentar, jauh. Ya.
Yang kedua, suami saya berkata, aduh, kenapa bukan yang baru? Baru. Yang ketiga, suami saya berkata, aduh, kenapa bukan semuanya? Berarti jauh, baru, semuanya. Makasih. Mendengar pertanyaan istri Sya'ban, Rasulullah membacakan ayat dalam surah Qaf, surah ke-50, ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ingat tadi farih lawannya adalah ghaflah. Sungguh kalian akan menyesali tentang hal ini. Penyesalannya besar. Ghafil, orang-orang menyesal, berarti bukan gembira. Sungguh kalian akan menyesali tentang hal ini. Fakasabna angka gito'akah. Ketika Allah mengangkat tabir penghadang pandanganmu. Di tengah-tengah kita ini melihat ke jamaah perempuan itu ada tabir. Fakasabna angka gito'akah, kami angkat tabirnya. Kata ini firman Allah. Allah akan mengangkat tabir. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pada hari itu pandanganmu teramat tajam. Kalau tabir ini diangkat, maka ibu-ibu akan kelihatan secara jelas. Nah itu artinya menjelang kita meninggal dunia, Allah akan mengangkat pandangan kita. Dan kemudian Allah memperjelas tentang riwayat kebaikan kita. Sekaligus Allah kemudian berikan bayangan tentang kenikmatan yang akan kita peroleh kelak akibat dari perbuatan kebaikan itu. Mereview terhadap apa yang Allah berikan. Demikian pun sebaliknya. Ketika kemaksiatan dan perbuatan maksiat kita, kemaksiatan kita lakukan, menjelang meninggal dunia, Allah akan memperlihatkan sekaligus betapa pedihnya tempat kita kelak. Maka berbeda-beda ekspresi orang ketika dia meninggal dunia. Ada orang yang ketakutan karena takut dengan bayangan review yang Allah perlihatkan. Ada juga orang yang tersenyum dan bergembira karena melihat kenikmatan yang Allah janjikan. Ramadan ini kita jadikan sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Tidak ada yang menggaransi bahwa Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi. Tidak ada. Dan semakin terakhir di bulan Ramadan, kita semakin melakukan pengetatan dan meningkatkan gelora semangat dengan Ramadan ini. Ya. Jadi Rasulullah membacakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'akah fal basaruka al-yawma hadid. Maka pandanganmu hari itu teramat tajam. Istri Sya'ban bertanya, apa hubungannya dengan ayat itu ya Rasulullah dengan penyesalan suami saya? Rasulullah menjawab, Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh rahimakumullah, Rasulullah menjawab bahwa itu Sya'ban sebelum meninggal dunia, Allah mengangkat tabir pandangan Sya'ban dan menyaksikan perjuangannya berjalan kaki kurang lebih 2 jam dari rumahnya ke masjid. Dan kenikmatan yang Allah janjikan, saking nikmatnya Sya'ban menyesal. Kalau ku tahu bahwa begini nikmatnya, kenapa tidak lebih jauh rumahku? Ini 2 jam. Kalau 2 jam berjalan dari Istiqamah, kira-kira sampai di mana Ki? Maros kota. Ini lewati barangkali Maros 2 jam. Kalau kita ke selatan sampai di mana Ki? Mungkin Bontonompo. Boleh jadi. Nah sekarang pertanyaannya, di mana kita rumah tak? Di mana kita rumah tak? Butuhkah 2 jam? Ten aja kapeng 5 menit sudah sampai, 10 menit sampai di yang paling jauh rumahnya mungkin sampai 300 meter dari masjid ini. Itu pun naik motor Ki. Satu kali gas ji. Iya, nici daji. Tapi kenapa itu menjadi penghalang untuk ke masjid? Sya'ban 2 jam berjalan, menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian itu nanti kelak akan menyesal. Kalau ku tahu bahwa betapa nikmatnya ke masjid, kenapa tidak lebih jauh dari itu?
Maka bergembiralah Bapak Ibu yang rumahnya dekat di masjid. Kenapa? Ya, semangatnya bukan main. Nici daji. Begitu satu kali langkah masjid mi, boleh jadi satu dinding dengan masjid rumahnya. Boleh jadi. Kalau istiqamah kan tidak mungkin. Ya, satu dinding. Yang satu dinding dengan masjid ya cuma Ustaz Rusman yang satu dinding. Sekalian. Yang kedua, istri Sa'ban bertanya, kenapa tongi suamiku berkata, kenapa bukan yang baru? Ya, kenapa bukan yang baru? Rasulullah menjawab, itu Sa'ban kalau ke masjid menggunakan pakaian yang terbaik. Iya, menggunakan pakaian yang terbaik. Biasanya orang tua kita dulu, orang tua saya juga begitu, kalau ke masjid itu mandi lebih dahulu. Banyak orang yang memperhatikan hal itu. Kenapa? Banyak orang yang tidak tahu membedakan mana percaya diri dengan tidak tahu diri. Banyak orang yang tidak tahu diri sekaligus tidak bisa membedakan antara percaya diri. 2 hari tidak mandi masih percaya diri ke masjid. Makanya kalau ke masjid ya usahakan amankan penciuman saudara. Ya, Rasulullah menyunahkan untuk bersiwak, sikat gigi, pakai wangi-wangian supaya tenangi hidungnya di samping kita. Nah, Sa'ban juga begitu. Kalau ke masjid terutama subuh itu pakaian yang terbaik, pakaian baru. Karena jauh rumahnya dia masih kedinginan, maka nado bolki masih dengan baju yang baru, baju yang bagus. Tapi dia ibah, dia sayangkan. Jangan sampai bajunya yang masih bagus itu cepat kotor dan kusam akibat terpaan.